Halo guys, jumpa lagi dengan channel Setio Nugroho. Kali ini acaranya adalah ngevlog motor vlog, yaitu video vlog mengenai perjalanan bersama motor Honda Grab. Saudara, kita sudah melewati Cikole, kemudian juga Ciawi Tasikmalaya. Jadi kita sekarang ini sedang berada di wilayah Tasikmalaya. Ya, pemandangan begitu bagus ya. Ini kita sedang berjalan menuruni tanjakan, turunan yang panjang sekali, dengan sekeliling spot view yang begitu menarik. Lihat di depan sana, gunung-gunung juga terlihat indah sekali. Tasikmalaya juga termasuk kota yang bersih. Dari tadi saya melihat kanan kiri jalan, saya tidak melihat adanya sampah yang menumpuk, dan aspalnya juga aspal hot mix. Jadi enak sekali ya, aspal hot mix di jalanan menurun seperti ini. Saat kita menurun menggunakan motor Honda, tentunya kita juga menggunakan efek rem mesin. Jadi kita menghidupkan mesin terus, karena dengan menghidupkan mesin kita memiliki efek rem dari mesin. Jadi terbantu saat kita menurun, ada hambatan dari mesin sehingga remnya, kampasnya tidak bekerja terlalu berat. Apalagi di turunan curam, tentu saja efek dari rem mesin ini sangat penting agar tidak ngeselong. Seperti diketahui, kalau kampas itu kalau bergesekan terlalu lama dia akan menimbulkan panas. Kalau gesekannya lama sekali, kampasnya bisa terbakar. Nah, saat kampas terbakar itu, maka cengkeraman rem akan bisa menjadi gagal. Ya saudara, masih di daerah Tasikmalaya, kota yang begitu indah. Kita melewati tikungan. Ya, jalanan begitu tidak terlalu ramai, namun masih banyak saudara-saudara kita yang beraktivitas di jalan raya. Di tengah COVID-19 yang makin merebak di sana-sini, jadi COVID-19 ini penularannya mirip-mirip seperti flu biasa, namun efeknya luar biasa, karena dari sekian banyak orang, separuhnya meninggal dan separuhnya bisa sembuh kembali. Jadi karena efek ini, kita harus lebih berwaspada, jangan sampai tertular. Jadi yang belum tertular jangan sampai tertular. Kalau yang sudah tertular, segera melaporkan diri kepada aparat pemerintah agar mendapatkan penanganan pengobatan yang baik sehingga bisa sembuh kembali. Ya, kita sama-sama berharap agar virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita semuanya bisa beraktivitas kembali tanpa ada rasa takut dan khawatir saat kita traveling atau jalan-jalan keluar kota. Ya saudara, kita di sebuah
kota ini ya, memasuki kota yang indah karena ini di tempat yang tinggi, udara yang sejuk di perkotaan. Jadi perpaduan yang bagus sekali antara keindahan dan perkotaan, kota yang sejuk di Tasikmalaya. Ya, saudara, jalanan di sini juga masih tidak terlalu ramai. Sesekali kita berpapasan dengan banyak truk-truk material yang besar-besar, jadi harus hati-hati di sini. Karena kalau kita berada di belakang truk, ada kemungkinan resiko untuk ketika truk itu menanjak tidak kuat, kita bisa kecelakaan karena mundurnya truk itu. Maka sebaiknya kalau ada truk, kita kalau ada kesempatan langsung saja menyalipnya. Kalau tidak ada kesempatan, jangan persis di belakang truk. Artinya kita jaga jarak dengan truk. Saat dia mundur, kita bisa mengantisipasinya dengan bagaimana, apa dengan meninggalkan motor, lari, atau bagaimana ya. Karena kita di jalan raya harus lebih banyak perhitungan lebih pada keselamatan diri kita sendiri saat mengendarai kendaraan bermotor. Lihat, kita seperti di sebuah tempat yang tinggi, kemudian melihat ke sana itu pegunungan. Jadi jalur ini adalah jalur yang menuju ke Garut, yang kalau diteruskan lagi nanti akan sampai ke Bandung, Jawa Barat. Kalau sudah Bandung, melewati Padalarang, setelah Padalarang nanti Cianjur, setelah Cianjur ke Sukabumi kemudian ke Bogor dan ke Jakarta. Seperti itu urut-urutannya. Jadi jalur selatan ini memang cukup menarik. Kalau Anda melewati jalur selatan, sebaiknya pagi hari atau siang hari, sehingga bisa melihat situasi di sekeliling. Kalau malam hari, tentunya tidak melihat apa-apa, hanya lampu dan kegelapan. Jadi, saat Anda melewati di daerah ini, di jalur selatan, sebaiknya di suasana siang hari. Ya saudara, lihat di depan pegunungan yang jauh itu. Kita sedang menuruni sebuah jalan. Jalan ini lurus dan lalu lintas di sini cukup lengang. Namun berbeda sekali saat Lebaran tentunya. Kalau saat Lebaran dalam kondisi normal, tidak ada COVID-19, jalan ini akan padat sekali dengan kendaraan dari Bandung atau dari Jakarta yang melintasi jalur ini hendak ke Jawa Tengah atau Jawa Timur yang melewati jalur selatan. Suatu waktu nanti kita akan ngevlog mengenai jalanan di Pantura, yaitu antara Brebes dan Cirebon. Brebes Cirebon ke barat, Cikampek, kemudian juga sampai ke Jakarta. Cuma kalau jalanan di daerah Pantura lebih banyak bergelombang,
jadi tidak halus seperti di jalur selatan. Kalau jalur selatan ini benar-benar nyaman untuk berkendara, terutama untuk kendaraan bermotor yang sehat. Kendaraan yang sehat tidak berarti kendaraan yang baru berumur 5 tahun atau 3 tahun, karena yang namanya kendaraan itu walaupun usia motornya sudah jadul atau tua, kalau perawatannya bagus, kalau komponen yang rusak diganti, performanya akan seperti kendaraan baru yang normal. Ya, kenapa kendaraan baru dipakainya masih nyaman dan enak? Terutama kendaraan baru, partnya semuanya, kondisi komponennya masih kondisi yang prima atau yang terbaik, karena baru dirangkai atau dibuat. Namun setelah pemakaian 5 tahun ke sana, mulailah karet-karet longgar ataupun mesin mulai bermasalah. Namun kalau yang rusak-rusak ini diganti, meskipun pada motor jadul, ya, mesin-mesin yang rusak diganti, karet-karet yang longgar diganti, maka motor itu akan kembali ke kondisi seperti motor baru dipakainya. Tentu saja kondisi motor baru seperti pada awal-awal motor itu dirakit. Kira-kira seperti itu. Karena kelebihannya motor jadul dengan motor yang keluaran sekarang itu pada komponennya, yaitu komponen rangkanya itu, terutama untuk motor yang lama itu kan besinya itu besi yang tebal, tapi makin kesini, makin ke waktu-waktu sekarang, maka motor kebanyakan plastiknya saja. Jadi motor kelihatannya gede, cuma plastiknya saja, sementara rangkanya besinya tipis dan tidak terlalu kuat. Namun demikian, karena kelebihannya dengan motor yang enteng itu, dia akan bisa lari lebih kencang. Namun kestabilannya lebih pada motor-motor yang berat. Kalau motor yang berat dia lebih stabil di jalan raya. Seperti Anda menggunakan mobil BMW atau mobil Mercy, itu kan mobilnya saja berat sekali. Tentu saja berbeda dengan mobil-mobil yang keluaran dari Asia yang notabene beban atau beban kendaraan, bodi kendaraan, sasis kendaraan lebih enteng daripada buatan Eropa. Ya saudara, jadi dengan motor yang terawat, dengan motor jadul pun kita bisa pergi jauh, apalagi dengan kondisi motor yang ber-cc kecil. Tentu saja meskipun touring jauh, pengeluaran untuk membeli bensin akan lebih sedikit. Cuma untuk jarak tempuhnya, karena cc-nya kecil, tentu saja akan lebih lama. Karena kalau cc kecil untuk nanjak gunung tentu saja agak terkendala, karena berbeda sekali dengan motor yang memiliki cc besar, tenaganya akan lebih kuat, sehingga untuk nanjak gunung akan enteng dan seperti di jalan rata saja, karena dia memiliki tenaga yang berlebih. Kalau motor yang cc-nya kecil untuk nanjak gunung tentu saja ngepas saja, bisa nanjak, namun ya ngepas saja, tidak terlalu enteng, jadi agak ya ngeden-ngeden gitu nanjak gunung. Namun alhamdulillah semuanya berjalan lancar.
Tapi kalau motor-motor yang sehernya sudah kompresinya sudah sudah terlalu banyak kebocoran, artinya ringnya atau sehernya sudah waktunya ganti, untuk naik gunung akan sulit sekali, hanya panas saja dan bisa saja malah macet. Jadi motor yang digunakan untuk naik gunung sebaiknya motor yang sudah diperbaiki pada mesinnya agar tidak macet di tanjakan. Ya saudara, ini kita sudah memasuki wilayah tanjakan Gentong namanya. Ini tanjakan yang fenomenal karena di sini sering terjadi kecelakaan, terutama mobil-mobil besar, truk-truk gandeng yang membawa angkutan material. Ini saat berbelok, bila posisinya mengambil jalurnya salah, mobilnya bisa terbalik. Ditambahi ada bumbu-bumbu cerita-cerita mistis konon di daerah sini, makanya daerah sini jadi kesannya menyeramkan. Tapi kalau menurut saya, kontur jalan yang seperti ini peluang terjadi kecelakaan akan lebih besar, terutama bagi kendaraan-kendaraan yang sebelum jalan dia belum dicek sempurna kondisi remnya. Jadi menurut saya kalau di jalanan seperti ini kendaraan harus kondisi yang prima, remnya, mesinnya, baru dia boleh melewati jalur seperti ini. Karena lihat saja, jalur ini begitu menanjak, kemudian berbelok tajam. Nah, ini jembatan yang sepertinya sudah sangat tua. Mungkin ini jembatan zaman Belanda itu tadi yang sudah dilewati. Nah, ini lihat, kita menanjak dan menikung. Ini tikungan yang menanjak, tentu saja sangat perlu kehati-hatian, dan kondisi mobil ataupun motor harus kondisi yang benar-benar fit atau sehat. Di jalur ini, jalur yang melingkar-lingkar. Nah, ini ada rest areanya, jadi kalau nanjak-nanjak mesin terlalu panas bisa beristirahat dulu di sana. Nah, ini jalanan mulai menanjak lagi dan menikung. Dan ini kendaraan yang dari atas, karena posisinya menurun, larinya akan cepat sekali. Namun kondisi cepat kalau tidak terukur, tidak terkontrol, maka saat belok bisa bablas masuk jurang. Oleh sebab itu, saat Anda menuruni turunan, jangan senang dengan kecepatan, namun aturlah kecepatan saat menurun dengan irama. Artinya kita menurun sambil melihat situasinya. Nah, ini ya, kita sudah di atas ini. Nah, ini rata-rata kendaraan di sini cepat-cepat larinya, ya, karena dari kontur jalan yang menurun. Nah, ini kita sedang menuruni, lihat turunan yang sangat tajam, jadi kita harus hati-hati. Ini jalanan sudah turun sangat tajam. Ya saudara, pemandangan yang begitu indah saudara. Di ujung depan sana nampak pegunungan nun jauh di sana. Ya, lihat, indah sekali pemandangannya.
Jadi melewati jalur selatan ini kalian akan menemukan hal-hal baru yang bisa dikenang. Betapa indahnya jalur selatan ini dengan pegunungan dan pepohonan yang rimbun membawa jalur yang kita lintasi menjadi sejuk. Ya saudara, kita sudah keluar dari wilayah Tasik ya, sepertinya itu kita sudah memasuki wilayah Garut nih sekarang. Jadi Garut di perbatasan antara Tasikmalaya dengan Garut. Ya, kita melintasi di daerah Garut. Turunannya begitu tajam ini. Wah, luar biasa ini. Anda harus hati-hati melewati daerah sini, dan sekali-kali saya sarankan untuk yang remnya tidak bagus jangan melewati daerah ini. Jadi untuk melewati daerah ini Anda harus mengontrol dulu kondisi kendaraan Anda, remnya, mesinnya, semuanya harus kondisi yang prima baru dicoba melewati jalur ini. Karena saya lihat di kiri jalan itu sering ada mobil gede atau mobil kecil yang sedang mogok. Betapa sedihnya ya saat kita melakukan perjalanan beserta keluarga, mobilnya malah mogok di jalan. Tentu akan menyedihkan dan menyesakkan dada, karena mobil mogok dan akan membuat panik dan bingung karena di tempat yang jauh dari rumah sendiri. Terima kasih saudara, sampai di sini perjalanan kali ini bersama channel Setyo Nugroho. Untuk melihat video lanjutan silahkan membuka channel ini, channel Setyo Nugroho. Jangan lupa subscribe dan like channel ini agar lebih mudah Anda untuk menemukan channel ini di kelak kemudian hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.